Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat malam. Apa kabar Anda di penghujung bulan Agustus 2022? Saya Daryl Adam kembali hadir menemani aktivitas Anda 1 jam. Di malam hari ini kita akan coba bakar kembali semangat Anda agar tentunya sebelum Anda beranjak ke peraduan masih punya semangat untuk dilakukan besok hari ketika Anda melek dari tidur Anda. Saya Daryl Adam, masih bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Rep Sales Trainer, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant. And he is Director of Capstone Asia Servitama dan CSA. Ada Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Nggak salah saya bilang selamat pagi ya. Selamat pagi dan semangat pagi, salam sukses dan bahagia. Yes. Oke, terima kasih Pak Eloy. Gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat dan siap menginspirasi Indonesia Raya. Oke, terima kasih Pak Elo waktunya. Nah, kalau minggu lalu kita sempat membahas tentang bagaimana sih budaya organisasi menentukan kinerja perusahaan swasta nasional dan juga multinasional, termasuk BUMN, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya. Nah, dalam rangkaian How Organizational Culture is Strategy for Breakfast, Lunch, and Dinner, itu adalah tema kita hari ini. Bagaimana budaya organisasi memakan habis strategi yang telah dibuat. Nah, sebelum menuju ke bahasan inti kita, agar kita bisa menarik data. Karena ini pembahasannya tuh berkelanjutan dan juga berkesinambungan. Silakan, kita review dulu Pak Eloy. Yes! Thank you Mas Daryl, semua listeners dan sahabat TML dimanapun berada. Ini sudah bagian yang ketiga. Pembahasan kita LCT, Leadership and Culture Transformation. Yes. Betul Mas Daryl, seperti tadi sudah disampaikan minggu lalu kita membahas bagaimana budaya organisasi menentukan kinerja perusahaan swasta nasional dan multinasional, termasuk BUMN, kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, termasuk Polri dan yang lain-lainnya. Oke. Nah, kemudian saya menjelaskan bahwa individu yang efektif atau produktif melahirkan pemimpin yang efektif atau produktif. Yang mau dan mampu, Mas Daryl, menciptakan budaya organisasi atau budaya di lembaga yang dipimpin sehingga menghasilkan kinerja terbaik yang harusnya better life for all. Itu adalah ujung dari semua upaya yang dilakukan perusahaan manapun. Harusnya begitu. Kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan satu pihak. Nah, akhirnya minggu lalu kita sudah bahas 3 hal yang penting banget, yaitu bagaimana sih budaya kerja itu menentukan kinerja para pegawai atau karyawan-karyawati. Karena kita sudah mengingatkan semua listener semuanya bahwa perilaku seseorang tidak berubah dalam jangka panjang karena disuruh atau dinasehati. Perilaku manusia hanya berubah dalam jangka panjang, Mas Daryl. Jika kita menerapkan budaya kerja yang tepat melalui prinsip-prinsip dan insentif yang sesuai. Singkatnya, lingkungan organisasi atau budaya organisasi yang tepatlah yang menjadi kunci perubahan perilaku dalam setiap perusahaan. Nah, ini berhubungan dengan berbagai undangan training yang kami terima sejak tahun 2005 sampai hari ini. Kalau ada klien bertanya, kenapa ya training yang dilakukan tuh kok cuma bertahan 2 minggu, 3 minggu, sesudah itu kok karyawan kami kembali ke kebiasaan lama ya. Nah itu jawabannya tadi. Karena kepemimpinan dan kemudian lingkungan organisasi tidak mendukung. Yang kedua, minggu lalu kita sudah bahas bagaimana budaya organisasi menentukan
namanya itu talent retention, bagaimana meretensi, mempertahankan karyawan-karyawati, pegawai, anggota tim berprestasi. Dan yang terakhir, bagaimana budaya organisasi menentukan pengalaman, kepuasan, dan loyalitas konsumen, nasabah, atau pelanggan. Tentu saja, those with a good attitude always provide great service. Jadi pegawai, karyawan-karyawati, anggota tim, para pemimpin yang sikapnya baik, biasanya memberikan pelayanan terbaik kepada customer-nya. Dan kalau customer-nya happy, mereka akan kembali atau mengajak teman-temannya berbelanja di tempat kita. Demikian Mas Daril. Oke, baiklah. Kalau kita ngomongin masalah budaya, ini kan konon kabarnya digembar-gemborkan untuk dilakukan dari sejak dini ya. Ditularkan oleh pimpinan, kemudian juga ke staf yang terbawahnya, sampai ke SDM dan juga people lainnya. Tapi anehnya, malam hari ini bahasan kita kok ya bisa gitu loh. Organisasi dan budayanya memakan habis strategi yang telah dibuat. Ini menarik nih bahasannya ini. Tapi nanti kita bahas hal tersebut di sesi yang berikutnya. Dan kami mengundang Anda Smart Listeners untuk bisa berinteraksi. Silakan di WhatsApp kami 0812 11 12 959 atau Anda bisa berkomentar di kanal YouTube Smart FM. Saya dan juga Pak Eloy live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Anda bisa berkomentar untuk memberikan saran Anda atau masukan Anda atau pertanyaan Anda, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Smart FM agar kita terus bersemangat mengupload video-video terbaru dan juga timeless dari setiap program perbincangan di Smart FM. Kami akan kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama Director of Capson Asia Servitama dan CSA Pak Eloy Zaluhu. Dan tema malam hari ini adalah tentang bagaimana budaya organisasi memakan habis strategi yang telah dibuat. Ini terdengar agak sedikit menyeramkan ya, tapi mungkin di balik judul yang cukup men-trigger penasaran kita, apa yang mau disampaikan Pak Eloy? Silakan. Terima kasih Mas Daril, Smart Listeners dan sahabat TML. Saya mau memastikan bahwa pembahasan tentang leadership and culture transformation itu bukan berarti strategi tidak penting. Termasuk dengan judul yang provokatif ini. Bagaimana budaya organisasi habis strategi yang telah dibuat. Mas Daril, dari bertahun-tahun yang lalu, ini misalnya salah satu hasil kerja kami setebal ini nih, kalau kita membuat strategi untuk perusahaan. Tetapi sehebat-hebatnya strategi, itu memang benar dimakan habis dan bukan saya yang ngomong. Yang ngomong itu adalah Pak Peter Drucker, guru manajemen, guru bisnis dan kepemimpinan dunia. Namun demikian, supaya di dalam benak pendengar kita itu memahami apa yang dimaksud dengan budaya
organisasi memakan habis strategi, saya izin bicara dulu strategi itu apa, gitu Mas Daryl. Silakan Pele. Sehingga nanti tuh bener-bener Pak memahami, oh pantas, oh jadi sekarang jelas strategi penting, strategi itu, tapi kalau nggak didukung oleh culture, maka memang nggak akan kemana-mana tuh strategi. Yes. Oke, jadi ketika kondisi ekonomi semakin menantang, Mas Daryl dan semua listeners, persaingan bisnis semakin meningkat seperti sekarang ini, ya toh. Yang namanya normal bukan lagi stabilitas dan kepastian kan, melainkan fluktuasi, kompleksitas, ambiguitas yang kita sebut VUCA itu. Maka tentu saja perusahaan membutuhkan lebih dari manajer-manajer atau pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan, tapi juga leader-leader yang hebat. Makanya saya tuh menekankan leadership and culture transformation. Nah, leader itu apa sih Mas Daryl? Kita pernah bahas. Leadership itu bicara mengenai agen perubahan. Agent of change. Yang mana para pemimpin ini diharapkan kan tidak hanya mampu mengelola keadaan, ini harga-harga terus menaik aja, bensin juga akan naik. Ini keadaan yang bukan hanya dikelola, tetapi juga bahkan para pemimpin bisa memutar arah di saat yang tepat demi meraih pertumbuhan yang diinginkan. Bahkan tentu saja, small listeners, kita dan para pemimpin semuanya mampu mengeksekusi. Nah, ini kata kuncinya nih. Mengeksekusi strategi yang sudah dibuat sehingga nanti muncullah yang disebut sebagai budaya berkinerja tinggi. High performing culture. Nah, karena itu Mas Daryl, untuk mewujudkan hal tersebut seperti yang sudah kita bahas dulu juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertama-tama pemimpin memulai perjalanannya kan dengan menemukan purpose dulu nih, misi, visi, lalu kemudian menemukan bakat-bakat, potensi-potensi dari dirinya dan orang-orang yang dipimpin, dan dia menyadari bahwa kepemimpinan yang sejati utamanya bukan tentang strategi atau teknik memengaruhi orang lain agar melakukan apa yang dia mau, tetapi tentang tanggapan terhadap, nah ini yang selalu saya sampaikan ya, perbedaan antara theocentric leadership dengan leadership lain yang dikembangkan di luar sana. Karena basisnya kan theocentric nih Mas Daryl. Jadi dia harus betul-betul memahami bukan hanya tujuannya dia pribadi, tetapi tujuan sang pencipta terhadap dirinya itu apa. Nanti dari pemahaman itulah kemudian dia akan berjuang mentransformasi dan mengubahkan sesuatu. Karena itu saya pernah ngomong Mas Daryl, kenapa saya tuh ngomongnya ya mau ngomong sales kah, mau ngomong leadership, culture, pasti pusatnya adalah theocentric. Gak akan lari Mas Daryl. Kenapa? Karena aku yakini itu adalah my call. Itu tadi juga saya kan mengupdate status di media sosial saya, dan ada satu kalimat yang bilang, saya tuliskan, stay in your own lane. Artinya apa? Kalau udah ketemu panggilannya, udah tetaplah di jalur itu. Karena gini Mas Daryl, banyak juga loh godaan untuk kita berpindah jalan. Iya, setuju. Apalagi kalau yang kita sedang kerjakan ini lagi sepi, ya, jalan yang sepi. Ya kan kita mau berbelok atau kita mau pindah jalur yang lebih ramai. Tapi kalau kita berpindah jalur, ya harus dipikirkan. Kalau buat saya sih leadership itu yaitu akhirnya menemukan apa yang menjadi call-nya dan stay in your own lane. Nah, nanti dengan demikian, dengan dasar itulah seorang pemimpin akan memimpin yang saya sebut sebagai servant leadership. Saya tuh sedih loh Mas Daryl melihat, dan saya kira bukan hanya saya ya, bagaimana lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan
yang kemudian rontok begitu kan ya, atau melakukan penyelewengan kekuasaan dan Yes. banyak korban. Dan sebenarnya kenapa sih Mas Darren saya tuh memikirkan tentang leadership and culture transformation ini, karena coba bayangkan perusahaan manapun yang hancur deh karena korupsi. Ya. Apa orang-orang ini tuh strateginya kurang jago, Mas Darren? Enggak Itu juga. kan orang-orang Hebat-hebat pintar, mereka. Mas. Ya. Banyak di antara mereka itu lulusan, universitas ternama, bukan hanya Indonesia, banyak yang sekolahnya ke luar negeri, Betul. dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun. Kalau ngomong mengenai kepintaran dan strategi mah mana, nggak ada kurangnya, Om. Pertanyaannya, kenapa kok bisa menyalahgunakan wewenang, jabatan, dan kuasa itu? Yang kemudian sadar atau tidak sadar, beliau-beliau ini setting the tone atau membangun lingkungan organisasi yang koruptif sifatnya. Dimulai dari yang tertinggi ini. Jadi saya tuh berpikir semua anak negeri harus berperan untuk negeri ini supaya selamat dan kebenaran. Aku ya sukanya hal-hal yang berhubungan dengan yang kita bicarakan ini. Di luar sana ada yang sedang berjuang di kesehatan, berjuang di pendidikan, berjuang menegakkan keadilan, media, macam-macam. Kita yakin sekali kalau leadership-nya baik, culture-nya baik. Kalau culture-nya baik, selamatlah Indonesia ini. Ya. Sebenarnya perjuangannya arahnya ke sana, Mas Daril. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Di dalam buku yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, saya tulis bersama dengan rekan saya Andi Iskandar pada tahun 2016. Di situ saya menuliskan bahwa strategi itu minimal ada 3. Dan tentu semua pemimpin harus punya ini. Yang pertama, strategi and execution. Jadi strategi and execution. Seorang pemimpin kalau dia bilang, oh aku fokusnya pada budaya aja, ya nggak bisa. Dia juga harus ngerti yang namanya strategi, harus ngerti yang namanya eksekusi. Yang kedua, dia harus punya kemampuan namanya problem solving and decision making. Harus, itu mah kudu, Mas Daril. Karena setiap hari ada masalah dalam pekerjaan. Maka dia harus menemukan akar masalahnya, harus bisa membuat solusinya, dan yang terpenting dia harus berani mengambil keputusan. Yang seringkali keputusan itu bisa nggak populer sih. Yeah. Dan yang terakhir, creativity and innovation. Di tengah-tengah disrupsi, perubahan yang begitu cepat, nggak bisa sih seseorang mengatakan, saya tuh fokusnya pada budaya, tapi saya nggak peduli pada kreativitas dan inovasi. No, creativity and innovation bagian dari budaya, problem solving bagian dari budaya, dan strategi juga bagian dari budaya. Nah, tentu nanti pertanyaannya adalah, strategi itu apa? Oke. Nah, karena waktu kita terbatas dan sesuai dengan tema kita juga, kita hanya membahas strategi saja. Kita tidak membahas problem solving and decision making. Kita tidak membahas creativity and innovation. Dan Mas Daril, kita berharap banget ya teman-teman yang mendengar sih mau ikut komentar juga nih. Karena yang saya siapkan ini kan bagian dari buku yang akan terbit. Tetapi waktu saya memikirkannya kan terbatas dengan apa otak pribadi, otak sendiri ini. Nah, tapi kalau para pendengar memberikan kita pancingan dengan pertanyaan, apa yang tadinya tidak kepikir pun jadi kepikir tuh Mas Daril. Oke, betul, setuju. Iya kan ya? Ya. Karena itu kita akan membahas mengenai apa itu strategi, dan silakan nanti anytime Mas Daril mau cut, mau potong, silakan aja. Oke, boleh kita langsung Pak Eloy, kita masih punya 2 menit nih sebelum. Waduh, masih ada waktu. Wih, mantap. Masih cukup. Nah, jadi saya tuh punya beberapa guru tentang strategi, Mas Daril. Salah satunya Paul Lane Wand dan Cesare Mainardi. Beliau ini menulis buku yang sangat terkenal, judulnya Strategy That Works. Oke.
Nah, beliau berdua mengatakan bahwa strategi itu urusan tentang identitas atau diferensiasi. Apa maksudnya tuh? Maksudnya adalah bagaimana kita memberikan nilai tambah atau solusi terbaik atau manfaat terbaik kepada target konsumen kita. Itu strategi. Jadi bagaimana kita itu siapa? Ya perusahaan. Bagaimana Radio Smart FM itu memberikan added value, nilai tambah, solusi, service, manfaat terbaik kepada target konsumennya atau target pendengarnya. Radio Smart FM kan sudah ditentukan target pendengarnya usia berapa sampai usia berapa, Mas Daryl. Maka Radio Smart FM menentukan, oke, kita akan memberikan manfaat dan solusi dan nilai tambah terbaik kepada target konsumen atau pendengar itu dengan radio talk show yang basisnya adalah bisnis, motivasi, dan seterusnya seperti yang kita lakukan ini. Itu berarti strategi. Tapi kemudian mereka meneruskan apa yang kita, yaitu Capstone Asia Starvitama atau Radio Smart FM lakukan dengan sangat baik dalam memberikan nilai tambah atau solusi manfaat kepada konsumen atau target pasar kita atau target pendengar kita. Itu bicara mengenai strategi. Dalam pikirannya seorang pakar yang sudah sangat terkemuka dan sekarang sudah menua gitu ya, namanya Pak Michael Porter, dia bilang begini, inti dari strategi adalah memilih apa yang tidak boleh dilakukan. Memilih apa yang tidak boleh dilakukan. Artinya, memilih apa yang dilakukan itu strategi. Tentu pertanyaannya, gimana cara milihnya? Akan kita bahas. Nah, pas waktu ini. Kita break dulu ya. Nanti kita sambung di sesi berikutnya. Komentar Anda kami tunggu 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation.
Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Director of Capstone Asia Servitama dan CSA. Nah, hari ini kita bicara tentang bagaimana budaya organisasi memakan habis strategi yang telah dibuat. Tadi Pak Eloy jelas memberikan satu definisi pembahasan tentang strategi formulation ya. Ini tujuan akhirnya adalah tercipta budaya yang berkinerja tinggi. Bahkan seorang pemimpin yang hebat itu harus punya kompetensi dalam 3 bidang utama. Begitu Pak Eloy ya, tadi yang seperti itu ya. Yang pertama tentunya para pemimpin harus tahu tentang strategi dan juga execution, juga mengerti tentang problem solving dan decision making, dan tidak ketinggalan harus penuh kreativitas dan juga ujung-ujungnya menghasilkan sebuah inovasi. Nah, tetapi kita tadi sempat terhenti tentang pembahasan apa itu strategi. Pak Eloy, sebelum saya beralih ke WhatsApp, ada 2 komentar yang masuk ini. Kita rampungkan dulu tentang apa itu strategi Pak Eloy, karena memang ini ada hubungannya dengan tema kita hari ini. Kok bisa gitu loh, budaya organisasi memakan habis strategi bagus yang semua pemimpin pasti membuat hal tersebut. Silakan Pak Eloy. Thank you Mas Daryl dan smart listeners, sahabat TML. Tadi saya sampai pada pertanyaan, kalau para pakar dan ahli mendefinisikan strategi dengan beberapa penjelasan sebelumnya, maka pertanyaannya adalah bagaimana memilih apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Maka tentu saja di luar sana tersedia banyak tools management. Salah satunya misalnya adalah SWOT analysis. Ini betul sudah sejak tahun 1960 dikembangkan di Stanford Research Institute oleh Albert Humphrey. Tetapi pemahaman saya ini masih sangat baik untuk digunakan sampai hari ini. Kemudian dulu ya dan sampai sekarang ketika kami membantu perusahaan membuat strategi, balance scorecard itu masih bagus. Saya jadikan itu sebagai tesis S2 saya. Dan kemudian sekarang yang di mana-mana dibicarakan mengenai OKR ya, Objective by Key Results. Saya kira saya tidak perlu menyampaikan contoh-contoh ya Mas Daryl mengenai hal itu, karena justru yang saya mau garis bawahi sebetulnya kalimat berikut ini. So, smart listeners dan sahabat TML, tolong dengarkan baik-baik. Saya meyakini bahwa tidak tepat untuk mempertentangkan antara strategi dan budaya. Artinya, kalimat culture eats strategy for breakfast atau budaya organisasi memakan habis strategi, seharusnya itu jangan terjadi. Tidak boleh terjadi, karena kalau itu terjadi berarti perusahaannya hancur dong. Yang paling baik itu adalah siapkanlah budaya organisasinya bersama-sama dengan strateginya, sehingga dengan demikian antara strategi dan budaya tidak saling memakan, tetapi memakan habis setiap tantangan yang ada, dan perusahaan itu kemudian maju dalam kondisi apapun. Itu yang kita mau tawarkan. Nah, karena itu Mas Daryl, apa yang perlu kita lakukan? Saya tuh mau menghubungkan pembahasan kita ini dengan kata krisis, Mas Daryl. Karena memang itulah kondisi yang saat ini dihadapi oleh semua pemimpin di berbagai organisasi dan lembaga. Krisis. Bagaimana ya menghubungkan antara strategi, kemudian budaya, dan krisis? Iya kan? Dimana itulah kondisi saat ini kan, yang tadi saya sampaikan di awal, VUCA. Katakanlah perusahaan sudah membuat strategi yang bagus, ada namanya strategic objectives atau strategic initiative, sudah keren banget dah, bahwa pada tahun 2023 Januari kita akan melakukan strategi 1, 2, 3. Kemudian di bulan Juni strateginya 1, 2, 3. Sudah dibuat begitu hebatnya Mas Daryl, bahkan dibuat sampai tahun 2023. Tetapi kemudian ternyata harga bensin naik. Itu realita tuh. Yang mana hal ini berimbas pada operasional perusahaan. Yang sebagian besar
kemudian berimbas pada eksekusi terhadap strategi yang sudah dibuat itu. Dan tentu tadi ini harus ada problem solving and decision making. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana ya seorang pemilik perusahaan atau pemimpin perusahaan kemudian mengambil keputusan di tengah-tengah kondisi kenaikan bensin, bicara mengenai inflasi, dan tahun 2024 kita akan masuk tahun politik, Mas Daryl. Yes. Nggak gampang ini. Bahkan Pak Presiden sendiri kan mengatakan tahun depan gelap. Ya, ya. Nah, mari kita lihat contoh best practice. Ini tidak terjadi di Indonesia, terjadi di Kanada. Saya mengikuti apa yang terjadi di perusahaan tersebut dengan total karyawan 13.500 orang. Yang dilakukan oleh seorang bernama Michael McCain. Beliau ini adalah Executive Chair of the Board dan CEO dari Maple Leaf Foods. Ini industri makanan, daging dan seterusnya. Penjualannya itu 4,5 miliar dolar dan adanya di Kanada dan Amerika Serikat. Saya kira apa yang terjadi menjadi contoh yang mudah untuk kita pahami. Smart listeners dan sahabat TML, itu ada 3 hal yang saya mau tekankan. Apa yang terjadi di tahun 2008, kemudian 2013, dan barusan minggu lalu, 2022, yang berhubungan dengan orang yang sama, Michael McCain ini. Sebagai seorang businessman, sebagai seorang pemimpin perusahaan besar, dan inilah yang terjadi. Pada tahun 2008, perusahaan yang beliau pimpin, yaitu Maple Leaf Foods, itu mengalami masalah besar, Mas Daryl. Bahkan bisa dikatakan tuh big crisis. Bukan hanya big crisis ekonomi tahun 2008, tetapi di salah satu makanan yang mereka produksi itu ternyata ditemukan listeria, yaitu bakteri yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya seorang pemimpin meresponi menghadapi kondisi seperti itu. Ini kalau kita jujur, kita melihat tayangan di televisi dan di berbagai media yang terjadi bertahun-tahun. Banyak pemimpin yang kemudian di posisi seperti itu mencari kambing hitam. Mencari pembenaran diri, ogah dan enggan mengakui, boro-boro minta maaf. Tetapi kemudian beda dengan Michael McCain ini. Smart listeners bisa mencari di YouTube ya. Mulai dari tahun 2008 itu, beberapa waktu setelah 22 orang dikabarkan meninggal, McCain itu muncul di televisi dan mengatakan kalimat ini. Saya Michael McCain, seperti yang Anda ketahui, listeria ditemukan di produk kami. Meskipun listeria adalah bakteri yang biasa ditemukan di banyak makanan dan lingkungan, tetapi kami bekerja keras untuk menghilangkannya dari produk kami. Ketika listeria ditemukan dalam produk, kami segera melakukan penarikan produk itu, mengeluarkannya dari seluruh rak-rak di berbagai toko. Lalu kami menutup pabriknya sampai hari ini. Tragisnya, produk kami telah menyebabkan penyakit dan kehilangan nyawa bagi warga Kanada yang sakit dan keluarga kehilangan orang-orang yang dicintai. Dalam kesempatan ini, ini penting. Saya menyampaikan simpati terdalam saya. Kata-kata tidak dapat mengungkapkan kepedihan yang kita rasakan. Kami bersama dengan seluruh karyawan hidup dengan budaya kerja, mengutamakan keamanan konsumennya. Komitmen kami tak tergoyahkan untuk menjaga agar makanan yang Anda terima dapat aman dengan standar yang jauh lebih tinggi dari persyaratan dan peraturan yang diberikan pemerintah. Tetapi minggu ini, upaya terbaik kami gagal. Dan kami sangat menyesal. Ini adalah situasi terberat yang kami hadapi dalam sekian tahun bisnis kami.
Kami tahu situasi ini telah mengguncang kepercayaan Anda terhadap kami. Dan saya berkomitmen kepada Anda semua bahwa tindakan kami dipandu dengan mengutamakan kepentingan Anda sebagai konsumen kami. Jadi dia mengakui terjadi kesalahan dan dia meminta maaf. Tetapi yang paling penting adalah apakah hanya omongan biasa saja atau tidak. Nah itu tadi yang saya katakan. Pada tahun 2013 kembali diwawancara dan minggu lalu kembali diwawancara. Dan nanti kita lihat bagaimana core values, nilai inti dan kemudian budaya organisasi membuat perusahaan ini itu bisa melewati krisis dan kemudian mereka maju semakin hebat di tahun-tahun berikutnya. Ini bahasannya serius ya. Dan penuh dengan pemahaman yang mendalam nih. Kita bahas nanti di sesi terakhir. Tinggal satu sesi Pak Eloy. Siap. Yang masuk nanti kita singgung sedikit di sesi yang berikutnya. Tetap siap. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, saya ditodong dengan pertanyaan yang harus dibacakan. Ini di program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Langsung saja saya membacakan satu pertanyaan yang masuk ya dari Pak Wempi. Kalau Pak Wempi bilang begini, Pak Eloy, jadi intinya pentingnya budaya organisasi itu apa? Kalau hanya menghancurkan strategi yang dibuat. Apakah idealnya ini dilakukan oleh para pemimpin juga atau para pemangku kebijakan dalam sebuah perusahaan yang mereka pun penyusun strategi tersebut? Terima kasih Pak Wempi. Tadi saya sampaikan bahwa inti dari pembahasan kita sebetulnya adalah jangan sampai budaya organisasi itu memakan habis strategi yang sudah dibuat. Ya. Jadi waktu pertama kali Pak Peter Drucker mengeluarkan kalimat itu, maksud beliau adalah mengingatkan para pemilik dan pemimpin perusahaan atau pimpinan-pimpinan lembaga pemerintahan dan semuanya bahwa, hey, kalian tuh jangan hanya fokus mikirin strategi. Karena percuma, strategi dibuat setebal apapun, bahkan dengan bantuan konsultan ternama di langit dan di bumi dan dimanapun, itu nggak ada artinya kalau ternyata budaya organisasinya tidak mendukung. Loh, kenapa? Karena strategi kan harus dieksekusi, Mas Daryl. Iya dong. Nah, ternyata dari pemahaman orang yang bernama Ram Charan misalnya, 79% dari strategi yang pernah dibuat tidak pernah tereksekusi. Gitu loh maksudnya. Kok tidak itu kan belum banyak banget ya, 79% loh. Kok nggak tereksekusi sih? Karena budaya organisasinya tidak mendukung. Sehingga tadi ya saya sampaikan Pak Wempi, jangan strategi memakan budaya atau budaya memakan strategi. Terus gimana dong? Budaya dibangun
dibangun bersamaan dengan strategi. Begitu, Pak MP. Oke, satu lagi. Ini ada, Nadine. Kalau Ibu Nadine bilang begini katanya. Biasanya yang terjadi ketika budaya itu memakan strategi di perusahaan keluarga ya Pak Eloy ya. Ini saya alami 3 tahun yang lalu sehingga saya memutuskan untuk resign. Capek-capek kita tim mengatur strategi untuk meningkatkan penjualan, tetapi ujung-ujungnya budaya perusahaan lah yang menang. Alhasil, para petinggi dan pemilik perusahaan tersebutlah yang mengambil alih segala keputusan dan menghancurkan strategi yang telah dibuat oleh timnya. Oke. Menarik sekali Bu Nadine, dan saya sepakat, saya setuju. Tetapi seperti saya sampaikan di 2 minggu yang lalu dan juga minggu lalu, saya sampaikan lagi hari ini bahwa kondisi, situasi, disrupsi, perubahan bisnis memaksa semua pemilik usaha dan pemimpin organisasi dan lembaga untuk memperhatikan tentang budaya ini. Kenapa? Transparansi sudah tidak lagi sebagai pilihan. Kudu. Minggu lalu kita berbicara mengenai Gen Z, generasi Z yang akan terus mendorong, meminta, dan memaksa para pemilik usaha untuk transparan. Dan sekarang bergulir, kita akan melihat di seri-seri berikutnya bahwa sudah tidak zamannya lagi perusahaan termasuk family business. Yang diperjuangkan itu adalah shareholder value. Keuntungan pemilik bisnis. It doesn't work anymore. Sudah tidak lagi bisa dipakai. Jadi apa? Stakeholder. Bukan shareholdernya tidak penting. Pemilik perusahaan penting, tapi bukan satu-satunya. Dan itulah kenapa saya merasa harus ada yang berjuang nih untuk menggaungkan ini bahwa leadership dan culture itu harus dipikirkan. Karena selama ini semua perusahaan tuh budgetnya gede banget untuk membuat strategi perusahaan. Ya. Tapi kalau udah bicara mengenai culture, itu orang tuh ragu-ragu. Kenapa? Memang betul. Mana duitnya? Culture tuh mana duitnya? Kalau strategi kan, sekarang kita bikin strategi marketing, kita promosi, digital campaign. Bulan depan kita bisa langsung lihat hasilnya gitu. Padahal sebetulnya culture juga bisa dilihat kok hasilnya. Cuman selama ini nggak ada yang benar-benar kekeh gitu dan gaspol. Makanya saya mengambil keputusan bersama dengan seluruh tim, selain kita yang namanya TML, leadership and culture menjadi yang kita sebut sebagai masterpiece kita untuk Indonesia, Asia, dan dunia. Demikian Mas Daryl. Ayo, tinggal 6 menit loh. Waduh. Mas Daryl, saya cepet ya. Oke. Ya. Silakan. Oke, jadi tadi saya sudah berbicara mengenai best practice. Yes. Kita ngambil Maple Leaf Foods dengan pemimpinnya adalah Michael McCain. 2008 terjadi krisis dalam perusahaannya, 22 orang meninggal. Dia mengakuinya. 2013 diwawancara, dia ngomong begini. Dia ngomong begini. The Maple Leaf Food Organization has been built on the basis of value-based leadership model. Artinya perusahaan kami sejak dulu tuh dibangun atas dasar model kepemimpinannya adalah berbasiskan nilai. Values, core values. Itu yang saya sudah sebutkan di pertemuan sejak awal. Seperti ASN kita misalnya. Aparatur Sipil Negara. Berakhlak, itu core values-nya. BUMN, akhlak. Perusahaan-perusahaan swasta punya core values-nya masing-masing. Pertanyaannya tapi, apakah values ini hanya sekedar nilai-nilai yang ada di website dan ditempel di dinding dan tembok kantor, atau betul-betul menjadi panduan setiap keputusan yang diambil? Maka di tahun 2022, minggu lalu beliau diwawancara. Dia mengatakan begini, clearly, bahwa memimpin di tengah krisis haruslah didasari oleh nilai-nilai inti Anda, katanya. Dan tadi saya katakan, ini krisis, kita di tengah-tengah VUCA, disrupsi, maka
bagi perusahaan yang tidak dipandu oleh nilai-nilai, maka ini yang dikatakan oleh Michael McKean. Maksud saya katanya, bayangkan saat Anda menghadapi keadaan yang sangat menantang, krisis besar. Anda dituntut untuk membuat keputusan yang urgent, cepat, dan decisif. Itu tegas. Bagaimana seseorang mampu membuat keputusan yang cepat, tegas, sekaligus tepat? Wah, itu. Kan itu yang diharapkan dari semua pemimpin saat ini, Mas Daryl. Cepat, tegas, tepat. Kan bisa cepat tapi nggak tepat. How? Gimana katanya? It's impossible. Nggak mungkin. Karena di tengah-tengah kondisi yang begitu menekan katanya. Itu orang tuh cenderung berkompromi, cenderung takut, cenderung memikirkan begitu banyak risiko, sehingga di saat seperti itu true north, maka prinsip itulah, nilai-nilai itulah yang menjadi pegangan kita. Maka ketika ditanya mengenai pentingnya budaya, dia bilang begini, man, come on, dia bilang begini loh. Budaya itu apa sih? Budaya itu dia bilang begini, dalam pengertian yang paling sederhana, bagaimana orang-orang berperilaku ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Bagaimana orang-orang di satu tim, di sebuah perusahaan, entah itu BUMN, entah itu kementerian, perusahaan swasta, startup, family business, bagaimana sih orang-orang di perusahaan itu berperilaku saat tidak ada CCTV, tidak dilihat oleh atasannya. That's culture. Dia ngomong begini, mana ada yang lebih penting daripada itu katanya. Semua karyawan kan umumnya mereka bekerja menggunakan pikirannya, talent, otak, pikiran, skillnya kan emang bisa di bawah mikroskop. Ya boleh aja ada CCTV. Tapi benar nggak dia menggunakan pikiran terbaiknya? Kan enggak. Karena itu tidak ada yang lebih penting menurut Michael McKean daripada membangun kepemimpinan dan kemudian budaya yang baik yang membawa perusahaan kita menjadi lebih baik. Jadi kesimpulan dari saya begini, Mas Daryl. Itulah bagaimana budaya perusahaan memakan habis strategi yang pernah dibuat, yaitu ketika eksekusi tidak berjalan baik. Maka jangan hanya membuat strategi, percuma. Tidak akan tereksekusi dengan baik. Cara terbaik adalah bangun keduanya bersama-sama, bangun budaya, bangun strategi, dan sesungguh-sungguhnya. Itu adalah tugas pemimpin yang sangat urgent saat ini. Bagaimana caranya? Ajak kami berdiskusi, karena memang itu yang menjadi minat kami dan fokus utama kami. Demikian Mas Daryl. Selesai. Ini daging. Bagi Anda selanjutnya yang mau dengerin langsung atau memutar ulang tayangan ini, silakan Anda bisa menuju ke kanal YouTube Smart FM untuk secara detail mendengarkan penjabaran yang disampaikan oleh Pak Eloy khusus di edisi hari ini. Inilah akhir perbincangan kita. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluhu. Inspire people, develop leaders, and build organizational culture. Sampai jumpa. Thank you. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa. Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022.
Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rev Sales Trainer.